Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Dikasih Internet, jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum paket tracer, konfigurasi layer 3 switching, dan interVLAN routing. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum dengan perintah yang sudah ada pada paket tracernya. Dan tujuan dari praktikum ini adalah mengkonfigurasi layer 3 switching pada multi-layer interface VLAN routing menggunakan IPv4, lalu mengaktifkan inter-VLAN routing menggunakan IPv6, dan memverifikasi koneksivitas jaringan secara menyeluruh. Kita lanjut ke instruksinya pada part 1. Jadi pada langkah pertama kita akan masuk pada MLS, yaitu multi-layer switch. Lalu di sini akan mengkonfigurasi interface Giga Ethernet 0/2 sebagai routed agar dapat berfungsi seperti interface router. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita mulai konfigurasinya. Kita masuk ke interface-nya dulu, /2. IP address-nya 9.1.65.225.225. Enter. Nah, jadi perintah no switch port itu digunakan untuk mengubah interface layer 2 menjadi layer 3 sehingga interface tersebut dapat diberikan alamat IP dan melakukan routing ke jaringan cold-nya. Nah, kita lanjut ke masih di part 1 tapi bagian B, yaitu verifikasi koneksi cold. Nah, jadi pada perangkat MLS ini kita akan melakukan ping. Oh, ini dia. Kita ping ke 09.165. Oh, seharusnya pingnya itu di copy and nah ini sukses ya. Jadi jika ping berhasil dan muncul replay, maka konfigurasi di layer 3 switching ini kan sudah berhasil. Jadi kita bisa lanjut ke part 2, configure inter-VLAN routing IPv4. Jadi pada langkah ini kita akan menambahkan VLAN. Di sini kita akan menambahkan VLAN 10, 20, dan 30. Kita masuk ke konfigurasi lagi. VLAN 10, kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 10. Name-nya staff. VLAN 20. Namanya student. VLAN 30. Namanya faculty. Oke, jadi VLAN ini digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis. Penulisan nama VLAN harus sesuai dengan yang sudah diperintahkan karena paket tracer ini kan sudah disesuaikan gitu.
Oke, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi SPI pada MLS-nya. Nah, jadi pada langkah ini kita akan mengkonfigurasi SPI agar atau switch virtual interface pada MLS. Nah, jadi SPI ini berfungsi sebagai default gateway untuk setiap VLAN-nya. Kita masih tetap di MLS ini. Kita exit dulu. Exit. Lalu kita interface VLAN 10. 10 kita enter. Oh iya, benar. Interface VLAN 10. Lalu kita memasukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.20. 10 ding. 10.254. 255. Enter. Oke. Nah, selanjutnya di VLAN 20. Enter. IP address-nya 192.168.20.255. 255.255.0. Enter. Nah, SH lanjut ke VLAN 30. Nah di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.255.255.0. Enter. Lalu no SH. Lalu kita masuk ke interface terakhir, yaitu 99. IP address-nya 192.168.255.255.0. Enter. No SH. Oke. Nah, jadi ini adalah alamat IP pada setiap SPI digunakan sebagai gateway oleh PC dalam VLAN tersebut. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita konfigurasi trunk. Nah, jadi trunk digunakan untuk membawa banyak VLAN melalui satu kabel. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita kita exit dulu. Suka interface G0/1. Interface G0/1. Switch port mode trunk, lalu switch port trunk native VLAN 99. Terlalu switch port completion
Nah, jadi VLAN 99 digunakan sebagai native dan native VLAN untuk memanajemen jaringannya. Kita akan lanjut ke konfigurasi terang pada switch 1. Kita masuk ke switch 1. Kita config T interface G0/1 interface switch port Nah, jadi native VLAN pada kedua sisi terang itu harus sama agar tidak terjadi error native VLAN mismatch. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita kembali ke perangkat MLS. Nah, untuk secara default routing itu belum aktif pada multi-layer switch. Untuk memastikan router aktif, kita gunakan perintah show IP route. Kita end dulu. Show IP route. Nah, di sini masih belum muncul ya. Kita akan coba lakukan pengujian ping. Kita coba ke PC0, ping ke PC3. 10.2. Ping 192.168.10.2. Enter. Oke, ini udah berhasil ya. Nah, kita coba lagi PC1 ke PC4. Ping 192.168.20.2. Yap, dan berhasil juga. Nah, jadi semua sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, kita akan mengaktifkan IPv6 routingnya. Jadi kita lanjut ke perangkat MLS-nya lagi. Kita di sini masuk ke konfigurasinya lagi. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN-nya masing-masing. VLAN 10. Salah ya. Sini IPv6 address.
Oke, kita enter ke interface 20, enter. Ini ganti jadi 2, enter. Ke 30, enter. Kita ganti jadi 3, enter. Nah, jadi halaman IPv6 ini berfungsi sebagai gateway IPv6 bagi PC-nya. Kita akan lanjut konfigurasi IPv6 pada Giga Ethernet 0/2. Ini interface. Oh, kita harusnya exit dulu. Nah, interface G0/2, ntar ke IPv6 address. Nah, kita salin yang ini. Kebanyakan. Copy, kita ke MLS-nya lagi. Coba cek. Enter. Oke. Nah, langkah berikutnya itu verifikasi routing. Jadi kita akan gunakan perintah untuk mengeceknya dengan show IPv6 route. Nah, di sini sudah beberapa jaringan VLAN yang connect dan lokal, maka routing V6 ini sudah aktif ya. Nah, untuk langkah pengujiannya, kita akan melakukan ping dari beberapa PC ke MLS-nya. Gimana ini? Route ini ada di port route 1 udah. Oke, coba kita lihat sebentar. Oke, kita
kita coba kita masuk ke terminal, kita ke 2. Nah, di sini ada kok kebanyakan. Kenapa pada ngikut ya? Astagfirullah. Kok kita coba LS-nya. 255.255.255.0 ter kamu ngaruh. Wah, subnet box-nya ini yang mana ya? Oke, sebentar. Oh iya. Ya, kita akan coba jadi kita coba cek resultnya dulu. Oke, IP routingnya sudah. Oke, kita lanjut ke IP kita cek result dulu. Oke, sudah. Lalu kita itu permasalahannya di itu Ethernet. Oke, coba kita lakukan pengulangan sedikit.
Mungkin hanya itu saja yang bisa jelaskan. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.